Jadi selama 6 generasi ini tuh si produk ini tidak mengalami perubahan, terus tidak kehilangan esensinya begitu. Bahkan ini dapat dipakai sama pekerja lapangan, sudah bisa dibeli sama orang kaya, lebih-lebih orang miskin juga bisa beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus melihat ke saya dulu? Tidak, itu namanya interaksi sosial menurut Tidak, TSku ini. interaksi awal sama penonton dulu, interaksi. sama teman deker dulu. Biar begitu mas saja. Halo teman deker, voice live. Maju aja. Maju aja. Ada. Suku saya bicara tongkol. Tidak habis tenagaku. Oh. Kenapa bisa habis Kak? Apa? Habis kemencing. Iya, habis mencium. Kenapa bisa? Begini kan lagi musim hujan Ki begini Ya. tuh. Buat teman-teman deker, siapa tahu pas nonton ini lagi hujan, Ki ingat cucian angkat Ki. Iya. Yang angkat yang lain. Tidak masuk ke ambil jemuran Iya. tak. Ambil jemuran Ya, tak ya. ingat Ki. Tidak apa-apa. Dia bahasa. Aduh. Anda ini. Jeans, ngomong-ngomong soal jeans ini tuh. Nah, mungkin teman-teman sini punya jeans, jaket jeans, Jaket tadi itu jeans. tuh. Jaket dari bahan jeans Banyak begitu. ini bahan-bahan dari jeans. Banyak sekali sebetulnya dari awal. Tapi awalnya bagaimana? Awalnya baik-baik sih sebetulnya. Akhirnya? Akhirnya kalau dimulai dari yang baik, akhiri dengan yang baik. Alhamdulillah asik. Yeah. Jadi begini teman-teman. Nah. Jadi jeans itu sebetulnya itu kayak semacam celana yang terbuat dari bahan denim. Nah, bahan denim ini nanti kita bahas di belakang-belakang. Jadi jeans itu biasa disebut kain dungre. Dungger. Nah, jadi itu jeans sebetulnya ditemukan oleh Jacob Davis dengan Levi Strauss. Levi Strauss. Nah. Nama orang itu? Sama orang. Nama penemunya nih yang jeans. Jadi pada tahun 1873 ini jeans dari bahan denim ini sudah banyak sebetulnya dipakai, tapi dalam konteks yang berbeda. Nama jeans ini diambil dari kota Genoa di Italia, tempat di mana kapas konduri. Kapas, bahan itu? Bahan dari bahan corduroy, biasa juga disebut jean, jean. Ya, jadi mundur lagi ke belakang tuh sebelum si Levis dengan si Steve ini bekerja sama. Levi Strauss ini datang ke New York dari Jerman. Dia orang Jerman, datang ke New York tahun 1851. Ini tuh merantau gitu, merantau datangi KC-nya yang ada di New York. Karena itu pada saat itu KC-nya kan ada toko-toko kelontongnya toh, jual-jual. 2 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1853, Levi ini dia dengar kayak semacam kabar-kabar bilang, wih di bagian barat ada kayak demam-demam emas, banyak penambang emas. Di bagian barat tuh terdengar samar-samar. Jadi ini kayak Levi istilahnya bilang, wih cuan ini. Oh, dia mencoba peruntungannya. Coba peruntungan di bagian barat begitu toh. Ya sampai-sampai dia mandiri itu karena dengar kabar ini. Dia buat nih cabang di Francisco. Jadi nama cabangnya ini toh, nama cabangnya diambil dari namanya Levi Strauss & Co. Di sana sebetulnya dia cuma jual-jual sejenis kain-kain katun. Oh, toko-toko Kayak begitu. bahan Toko-toko kain ya. bahan, iya. Terus salah satu pelanggannya itu toh Jacob W. Davis. Jadi tuh beliau itu seorang penjahit dari Nevada, Reno. Jahit. Oh. Iya. Gitu. Berarti Jadi- dia sudah punya customer di Sudah ada nih. Si Davis itu sendiri tuh seorang pengrajin yang ahli dalam membuat barang-barang seperti kayak tenda, selimut, penutup gerobak pada zaman itu. pada zaman itu. Nah, suatu hari si Jacob ini ada customernya minta dibuatkan celana, tapi yang kuat tuh Kuat? istilahnya
menambang emas yang tahan banting lah ini celana. Nggak gampang robek ya? Gampang robek, enak dipakai. Akhirnya dia coba buat itu pesanannya customernya. Dia pilih kain denim nih yang dibawa sama Levi's ini tuh. Dia beli dari Levi's Strauss & Co. Itu dia buat celana, tapi dia tambahkan paku keling. Anjir. Paku keling kayak begini ya? Semacam ini guys. Ditambahkan ini, semacam ini ya. Begini. Salah. Macam paku pakai begitu. Kita cek Biar celana untuk apa? Ini untuk memperkuat biar tidak robek, tidak gampang robek. Jangan kau juga pasang sama orang. Tes gitu. Iyo, masuk kok. Jangan kau sudah Nah, udah deh. Dia pasang itu memang di tempat-tempat yang memang sering biasanya robek. Ya di bagian saku biasa cuma robek. Bagian resleting Di belakang bagian belakang juga. Pokoknya titik-titik yang gampang robek dia kasih itu paku keling. Jadi setelah dibuat ini customernya senang sama hasilnya ini si Jacob. Nah, karena istilahnya sudah bisa menganggap dirinya orang pertama yang bikin kayak begitu, jadi dia coba patenkan celana yang dia buat ini tuh untuk menjalin relasi lagi ini biar lebih bagus. Jadi coba hubungi si Levi Strauss dan akhirnya diterima sama si Levi dan menjadi mitra mitra. Jadi sampai akhirnya buat pabrik sampai sebesar yang ada sekarang begitu. Ini kan tadi sempat Kak bahas namanya kain denim. Nama denim ini berasal dari nama kain koko yang disebut Sardonius. Nah itu dari Prancis. Awalnya itu dibuat di Nemis. Di Nemis, Prancis. Nama kota ya, betul. Yes. Dan akhirnya setelah beberapa waktu namanya denim. Denim. Gara-gara penyebutan untuk mempermudah. Tapi si penenun di daerah Nimes ini memproduksi kain dari kapas corduroy yang tadi yang dari Italia. Dia coba buat hampir sama begitu, tapi tidak berhasil selalu gagal. Iya, dengan beberapa percobaan, beberapa kali kegagalan, tidak dapat yang hampir setara dengan kainnya ini dari kapas corduroy. Jadi mereka akhirnya kembangkan kain twill namanya. Nah ini yang disebut kayak tadi denim nih. Ini istilah lainnya denim. Kelebihannya ini denim tahan lama. Itu sebabnya digunakan sama orang-orang kayak penambang emas. Pokoknya pekerja-pekerja lapangan gitu. Sampai akhirnya Levi Strauss ini dengan si Jacob akhirnya menggunakan kain denim ini. Dia gunakan bahan denim ini untuk buat jeans lagi. Jeans ciri khasnya itu dengan warnanya. Warna apa itu? Warna jeans warna apa memang? Kalau yang sering kuliah warna biru. Nah, jadi ini warna birunya ini si denim. Itu didapat dari pewarna yang namanya indigo. Ada pewarna indigo namanya. Nama warnanya indigo. Pewarna indigo ini digunakan sebagai istilahnya untuk mewarnai denim. Jadi ini semacam kayak pewarna organik dengan warna biru yang jadi sampai akhirnya khas di produknya jeans atau si denim. Nah, ini pewarna indigo ini diproduksi dan digunakan terus di India sebetulnya. India? Dari India, Ca. Iya. Dibuat dari tanaman Indigo vera. Tanaman? Tanaman? Iya, itu dari tanaman. Makanya alami bahan-bahan alami. Dari bunga Indigo vera tinstoria. Tanaman ini digunakan dicampur sama kapas untuk dari bahan denim itu. Akhirnya jadi ini metode pewarnaan yang paling mudah untuk saat itu. Tapi ada satu masalah. Ada masalah lagi dari pewarnaan ini. Itu pertama warnanya tidak tahan lama. Karena kan bahan alami Sebagian besar di negara-negara Eropa itu warna indigo ini, warna ciri khasnya si jeans ini itu sebuah kemewahan. Karena pertama untuk mendapatkan warna itu kan butuh lagi effort lebih, apalagi ditambah dengan biaya-biaya pas pengirimannya itu agak mahal sebetulnya. Jadi dari India Ya, dari India. Nah, itu tetap digunakan sampai abad ke-19. Didapat yang pewarna indigo sintetis. Nah, ini yang bisa menjadi varian lebih murah malah juga. Ada beberapa celana juga atau beberapa kain gitu seperti denim atau blues. Jadi ada beberapa nama pakaian yang paling sukses gitu.
Salah satunya yang bertahan lama selama 6 generasi tanpa mengalami perubahan. 6 generasi itu berapa tahun? 6 generasi, pokoknya kakekmu, kakekmu ketemu. Jadi selama 6 generasi ini tuh si produk ini tidak mengalami perubahan, terus tidak kehilangan esensinya begitu. Bahkan ini dapat dipakai sama pekerja lapangan, sudah bisa dibeli sama orang kaya, lebih-lebih orang miskin juga bisa beli. Terus ada bintang Hollywood juga pakai, mau modern, mau model klasik tua, mau juga muda. Tidak ada kayak semacam penolakan begitu terhadap produk ini, terhadap si jeans ini. Terus ada juga logonya mereka biasa ada di belakang sini. Oh, ini belakang. Iya, logonya. Yang berbahan kayak warna coklat itu. Ya, kayak begitu biasa ada gambar-gambar toh. Ya, pada tahun 60-an itu kayak melekat sekali itu keberhasilannya jeans toh. Melekat pada masyarakat. Apalagi berkat industri film yang dibintangi ikon siapa namanya itu? Seperti James Dean. Oh, terkenal sekali dulu itu nah. Di film Rebel Without the Cause. Ya, Rebel Without the Cause 1955. Oh, itu filmnya tahun 1955. Terus ada juga itu namanya Marlon Brando. Di film The Wild One. Nah, itu toh, itu Marlon Brando kalau sudah nonton filmnya toh. Kalau kamu memang hidup di masa itu toh, mau kok jadi ini orang. Bilang istilahnya kayak bad boy, terus keren. Kayak begitu, kayak mau sekali kok jadi istilahnya kayak bukan istilahnya kayak apa benchmarkmu untuk tampil tuh kayak begini nih Marlon Brando sama James Dean. Pada saat itu tahun 70-an itu jeans sudah menjadi kayak ikon begitu. Ikonik produknya. Mau itu dipakai universal untuk anak muda, tua, anak-anak. Iya. Pokoknya universal semua bisa pakai. Jadi ini kayak berhasil nih mulai tahun 70-an lagi naik lagi. Iya. Beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, setiap subkultur anak muda mulai kayak profitable kayak itu ada jeans yang besar bawaannya. Oh ya. Ataupun kayak anak pang itu biasa kayak anak kasih robe-robe. Anak kasih juga cap-cap Iya. Pasti jenis itu. Ya, kayak begitu jeans. Ada beberapa fakta unik tentang penggunaan jeans di Amerika Latin. Jeans disebut Nichula. Fakta kedua, menurut CEO Levi's, jeans hanya boleh dicuci 1 kali. Dan setiap harinya noda harus dihilangkan, dibersihkan mesinnya walaupun tidak digosok-gosok. Jadi walaupun ini tidak dicuci, tetap dibersihkan, dihilangkan nodanya. Dan kayak supaya tidak terlalu cepat luntur juga. Menurut CEO ini Levi's. Maybe a year old, and these have yet to see a washing machine. I know that sounds totally disgusting. I know it does. He's not just airing his dirty laundry. He says it's about keeping your denim's perfect color and shape. Meskipun kayak menjijikan gitu kalau satu kali jenis cuci Levi's toh, tapi itu cara terbaik untuk jaga jeans tetap awet, tahan lama dan kayak seperti baru. Tetapi juga ada bisa dilakukan itu untuk menjaga jeans tetap bersih dan awet begitu lah. Bagaimana itu? Dikasih masuk di dalam freezer itu jeans seminggu sekali. Also recommend freezing your jeans once a month to kill off the smell caused by bacteria. Itu kata CEO-nya. Yang fakta unik ketiga, ada seorang mahasiswa di Universitas Alberta di Kanada yang memecahkan rekor. Pakai itu jeans selama 450 hari. Sudah pakai itu selama itu yang 15 bulan lah. 450 hari itu dan cuci-cuci. Terus? Sudah itu uji nih kandungan bakterinya. Oh, jadi dia sengaja tidak cuci nih celana jeans, celananya yang dia pakai selama setahun lebih untuk menguji kandungan bakteri pada jeans. Setelah itu dia mengujinya lagi 2 minggu setelah cuci. Siap. Terus. Setelah itu hasil tes pada mahasiswa tersebut itu jeans yang tidak dicuci selama 450 hari
Dan yang setelah dicuci selama 2 minggu, kandungan bakterinya itu sama. Oh sama Ji? Hampir sama. Berarti sebenarnya enggak ngaruh Ji, memang kalau dari cuci, cuma kayak kotor Ji mungkin kelihatannya di kayak ada noda-noda. Betul. Esensinya kan, esensi dari jeans sebetulnya ada kelihatan kalau setiap hari juga dicuci. Jadi begitu teman-teman, sekilas tentang sejarahnya sejarah Levi's. Kesimpulannya, apa memang yang dilakukan ini harus memang 100% ke situ, jangan setengah-setengah. Karena kesimpulannya setiap keberhasilan pasti ada betul duri-duri di dalam. Ya, walaupun duri itu pasti bakalan sakit, ada tajam, tapi pasti bakal didapat sampai seperti ini di jeans produk. Sudah ada beberapa di pemasan tadi kayak jatuh bangunnya orang-orang sukses di produk-produk sukses. Yang belum nonton mungkin bisa lihat di belakang di sejarah-sejarah. PD-PD yang lain maksudnya. Bagi yang sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, subscribe. Saya Fatri, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benchmarkmu untuk tampil tuh kayak begini nih, Marlon Brandon sama James Dean. Kayak begitu. Kayak semacam simbol nih itu. Nggak punya simbolnya. Ini. Oh gitu. Nah. 1, 2, 3. Pada tahu. 2, 3. 1, 2, 3. Pada tahun nak kamu. Jangan. Sesuaikan juga dengan pakaian biasa itu ada jeans kayak pelutukan tubuh. Iya. Itu nggak boleh tuh. Aurat kalau bagi orang-orang yang kayak orang dari barat kan kayak mau kelihatan sekali badannya gitu. Ya bentuk. Ini foto Nardi. Oke, apa? Itu jeans yang ketat tuh baru kepala Nardi. Kepala Nardi. Oh,